Harapan umat juga pemudi kuntum melati. Wahai pemuda harapan umat juga pemudi kuntum melati. Ayatuna Muhammad qudwatuna Quran nusturuna jihad sabiluna Allah tujuan Muhammad tauladan Quran petunjukku dan jihad jalanku. Syahid di jalan Allah cita-cita tertinggi, syahid di jalan Allah cita-cita tertinggi. Oke, Nana Ustazah serta Ayah Bunda, tibalah saatnya untuk acara kita akan segera kita mulai. Jangan lupa siapkan kopi, ya siapkan tehnya ataupun minuman apapun itu yang cemilannya yang akan menjadi teman untuk mabit antum malam ini. Dan satu lagi, jangan lupa mengirimkan dokumentasinya kepada Walas dari salah satu kegiatan saja. Dan satu lagi, Ustazah akan kirim link daftar hadir, ya. Ustazah akan kirim link daftar hadir di Zoom ini, silakan diisi. Acara sepenuhnya akan Ustazah serahkan kepada Ustaz Hafizul. Silakan Ustaz Hafizul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita memperbaharui syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu banyak dan senantiasa nikmat yang baru, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Semoga kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga Allah akan menambahnya, ya, nikmat-nikmat tersebut pada kita. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai qudwah kita, suri tauladan kita yang telah memberikan contoh, ya, bagaimana hidup dalam Islam dan bagaimana memberikan contoh mendidik generasi terbaik sehingga Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke negeri kita yang jauh ini dari negeri Rasulullah dilahirkan, ya, tapi dengan didikan dari Rasulullah, ya, dakwah dari Rasulullah, hadirlah sahabat-sahabat, ya, para pendakwah yang menyampaikan Islam bahkan sampai ke negeri kita ini. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah kita Al-Mukarram Ustaz Romizon SPDI, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu wali murid kami, ya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Yang sama-sama kita hormati pimpinan SMP Tiaskia, Wakasis, Wakur, dan Korbit Quran. Dan yang sama-sama kita hormati Ustazah, Ustazah semuanya yang insyaallah bergabung semua bersama kita di Zoom malam ini. Dan yang kami cintai, yang kami harapkan, anak-anak kami, siswa-siswi SMP Tiaskia, generasi harapan bangsa, agama, dan negara. Kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mengundang berkah serta rahmat Allah dalam majelis kita ini. Kita mohonkan kesediaan teman kita Muhammad Fadlil Azim untuk tilawah di hadapan kita bersama. Pada Azim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah, kita ucapkan kepada Muhammad Fauzil Azim yang sudah membacakan Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga menjadi pahala bagi Azim yang membacakan, kita yang mendengar. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari kepala sekolah kita SMP ITI Askia, yaitu pada Ustadz Al-Mukarram Ustadz Romizon SPDI. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kedengar suaranya Ustaz Fizul? Ada Ustadz, insyaallah. Agak kecil, dibesarin dikit Ustaz. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Ustazah Muzayyanah Al-Hafizah, dan yang kita hormati Ustazah pimpinan SMP Islam Terpadu Askia, Wakasis, Wakakur, Korbit Quran, dan Korbit Sarana Prasarana. Kemudian pada seluruh ustaz-ustazah yang hadir pada malam hari ini.
Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi, orang tua wali murid yang ikut mendampingi anak-anak pada malam hari ini mengikuti mabit virtual. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah disukai, dicintai Allah SWT, yaitu mabit virtual. Kenapa virtual? Karena kita belum mungkin untuk melaksanakan mabit secara secara virtual. Ada yang online, ada offline. Kalau offline, kalau tidak ada corona, mungkin kita tempatnya di Masjid Ar-Rahman Askia. Namun pada kesempatan ini setidaknya tidak mengurangi makna dari kegiatan mabit itu, kita adakan secara virtual. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kegiatan ini sehingga target yang diinginkan oleh kita semua bisa tercapai. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah Bunda dan ananda semua serta mabit yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini sebagai pengantar dari Ustadz, pertama tujuan kita adakan mabit adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, kemudian melatih diri kita terbiasa ya beribadah kepada Allah SWT, yang nanti agendanya ada tahajud bersama keluarga, dilanjutkan dengan nanti zikir, sholat subuh berjamaah. Namun sebelumnya didahului dengan wawasan keilmuan, menambah spirit sesuai dengan tema mabit kita malam hari ini adalah spirit hijrah untuk pemuda Islam. Mudah-mudahan spirit hijrah itu mengalir kepada semua hati-hati kita sebagai siswa, dan sehingga nanti spirit itu bisa dibawakan dalam kehidupan. Yang makna hijrah sesungguhnya, kalau untuk konteks hari ini mungkin tidak berupa tempat. Kalau zaman Nabi dulu memang hijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah dari tempat yang tidak kondusif ke tempat yang kondusif. Namun hari ini alhamdulillah kita kondusif. Namun secara manawi mungkin bisa kita ambil hijrah itu adalah hijrah dari keburukan, hijrah dari kelemahan menuju kepada ketaatan kepada Allah, kehebatan pribadi, kekuatan prestasi dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kita mohon kesediaan Ustazah untuk menyampaikan spirit ini sehingga ke depan ananda semua semakin semangat, semakin berjuang, karena insya Allah sababul yaum rijalul ghad. Hari ini antum adalah para remaja, hari ini antum para pemuda, dan satu saat akan menjadi pemimpin untuk bangsa ini, pemimpin untuk umat ini, yang insya Allah juga akan membangkitkan Islam menuju kejayaannya kembali. Barangkali itu pengantar dari Ustaz pada malam hari ini. Selamat mengikuti mabit, ikuti dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekusukan, sehingga makna dari mabit itu bisa kita petik. Terima kasih, banyak maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Romizon, jazakumullah khair. Berikutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu taujih ya, spirit pemuda Islam, dan disertai nanti diskusi ya sekitar 50 menit ke depan ya. Dan dalam hal ini yang bertindak sebagai muwajih yaitu Ustazah Muzayyana Hamna LC-MA yang alhamdulillah sudah bersama kita, dan insyaallah kita langsung saja kepada beliau, pada Ustazah yang kita kenal dengan Umi Yumna. Kita persilahkan untuk memberikan taujih pada malam hari ini. Fadhal Ustazah. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam bahasa Arabnya mabit itu artinya bermalam. Ya, makanya kalau tadi Ustaz Romizan mengatakan belum bisa secara offline kita mengadakannya, maka karena memang seperti itu dalam bahasa Arab mestinya yang namanya mabit itu yang memang bermalam, artinya kita melaksanakan suatu agenda bersama-sama pada malam hari ini yang tujuannya bisa sekedar memang bermalam, ya antum pergi ke tempat paman antum, ke tempat saudara antum, di sana menginap bermalam, itu sudah disebut dengan mabit. Tapi mabit ini dalam rangkaian agenda yang kita maksud memang suatu agenda yang diadakan khusus untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang teristimewa semua ananda siswa-siswi SMP ITA Azkia, mudah-mudahan subhanallah seperti tadi harapan Bapak Kepala Sekolah, antum sekarang ini adalah para generasi muda, para remaja, maka insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti tidak ada yang tahu siapa di antara antum ya ananda semua yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, pemimpin-pemimpin yang akan memberi kontribusi seluas-luasnya, semanfaat yang sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara. Kita tidak ada yang tahu. Ya, cuma yang jelas kita semua berharap semua ananda ya, siswa-siswi SMP ITA Azkia betul-betul menjadi manusia-manusia yang bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan yang seluas-luasnya di di masyarakat, di keluarga, di level bangsa dan negara juga, dan khususnya untuk agama kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah dan anak-anak semua yang berbahagia, malam hari ini ya kita sudah menginjak sebenarnya malam yang kedua ya, kalau secara hitung-hitungan ini malam kita sudah masuk malam yang kedua di tahun baru Hijriah 1443. Jadi kita sudah masuk di tahun baru, ya tahun baru 1443 Hijriah. Dan kita berarti ketika berbicara tentang tahun baru Hijriah, kita mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kurang 1443 tahun yang lalu. Para hadirin sekalian, ya, Bapak Ibu, ananda semua, para ustadzah yang berbahagia, Umi Yuna sedikit ingin flashback. Yang pertama tentang makna hijrah itu secara bahasa. Jadi kalau misalkan tadi kita berbicara tentang spirit hijrah, memang yang akan terlintas pertama kali di benak kita adalah peristiwa hijrahnya. Ya, peristiwa hijrahnya itu sendiri yang akan pertama kali terlintas. Tapi pernahkah memang ananda terpikir gitu kan, sebenarnya hijrah itu apa sih maknanya, Ustaz? Apa sih maknanya Ustazah gitu? Jadi secara bahasa hijrah itu kan memang dari bahasa Arab. Dan secara bahasanya atau secara etimologinya, hijrah itu artinya berpindah. Ya, hijrah itu artinya meninggalkan. Meninggalkan, dan namanya meninggalkan berarti kan kita pindah, tidak menetap di suatu kondisi, tidak menetap di suatu keadaan. Dan makna hijrah secara bahasa yang meninggalkan diantaranya ada tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34. Ya. Jadi, di situ Allah katakan, Umi sebutkan penggalan ayatnya saja ya Nanda ya, dan juga para ustadz-ustadzah, mama papa, ibu yang di rumah. Umi sebutkan potongan ayatnya surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna, fungsi kaum laki-laki sebagai kepala keluarga. Qawwam itu pelindung, pengayom, pengarah ya. Kemudian Allah jelaskan setelah itu karakteristik atau kriteria istri-istri yang sholihah. As-sholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Baik, kita akan fokus di bagian yang ketiga. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Jika memang ditemui kasus
seorang istri yang katakanlah gitu kan tidak bisa melaksanakan, bukan tidak bisa sebenarnya, tidak mau melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang istri, patuh pada suaminya, menjaga kehormatan suaminya, memanage keluarga dengan baik, maka kata Allah, fa'idhuhunna. Maka tugas pertama dari seorang suami sebagai kepala keluarga adalah mengingatkan, menasehati, ya tentu dengan cara yang baik. Nah, setelah itu jika tidak mempan juga, fase yang kedua, tahapan yang kedua adalah wahjuruhunna fil madhaji'. Nah, ini poinnya ya, Ananda, Bapak Ibu dan para ustaz-ustazah. Ada kata-kata wahjuruhun. Kata wahjuruhun ini artinya memang kalau secara ini jauhilah mereka. Tinggalkanlah mereka. Maksudnya siapa yang diminta Allah untuk menjauhi? Para suami. Siapa yang dijauhi, yang ditinggalkan? Para istri yang tadi membangkang atau tidak mematuhi suaminya, tidak mau melaksanakan fungsi-fungsi dan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya. Wahjuruhunna fil madhaji', tidak mempan dinasehati, tidak juga mau berubah setelah diingatkan. Wahjuruhunna fil madhaji', tahap yang keduanya adalah tinggalkan mereka fil madhaji', nggak usah tidur bersama. Jadi tinggalkan mereka, nggak usah sekamar lagi tidurnya. Yang biasanya kan Bapak Ibu suami istri kita tidur bersama-sama. Nah, kalau sudah ada hal-hal yang kurang baik dari para istri dan tidak bisa dinasihati, tinggalkan seperti itu. Istri yang masih normal, ketika suaminya tidak mau tidur bersama, tentu akan bertanya-tanya, dan ini suatu hal yang tidak mengenakan ketika suaminya tidak mau atau katakanlah meninggalkan dia, tidak mau tidur bersama-sama. Nah, tapi ini tidak berlaku kebalikan ya, Bapak Ibu, ustaz-ustazah, tidak berlaku kebalikan. Gimana kalau suami saya yang bermasalah, Umi, gitu kan? Gimana suami yang jadi sumber masalah itu suaminya? Saya sudah mencoba mengingatkan, saya sudah mencoba untuk ini, apakah saya juga meninggalkan gitu, nggak mau tidur, jangan tidur bareng sama suami. Ini nggak berlaku kebalikan. Nggak berlaku kebalikan ya, Bu. Jangan Ibu yang hadir di sini kemudian meninggalkan Bapak gitu ya. Nggak mau tidur sama-sama sama Bapak, ini nggak berlaku. Ini treatment ini, kalau treatment untuk bapak-bapaknya berbeda dengan treatment antara dari suami ke istri. Treatment dari istri ke suami berbeda, ayatnya berbeda, cuma karena malam hari ini kita tidak sedang berbicara tentang problematika rumah tangga, kita fokus ke tadi ya, bahwa makna hijrah itu adalah meninggalkan tadi itu gitu kan, meninggalkan, kemudian memang tidak membersamai lagi, tidak melakukan itu lagi. Itu secara bahasa bisa kita temukan memang makna hijrah itu dalam Al-Quran itu sendiri atau dari Al-Quran itu sendiri. Baik itu. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, dan ini juga mengindikasikan bahwa memang makna hijrah itu yang meninggalkan, berpindah secara fisik, dari secara bahasa atau makna etimologinya, berpindah secara fisik. Apa kata Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah? Ya, kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, maksudnya tidak ada kita perlu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ba'dal fathi, setelah Fathu Makkah. Ya, Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah memang sempat meminta para sahabat ya untuk meninggalkan kota Mekah karena saking beratnya tekanan yang diterima oleh kaum muslimin dari kaum musyrikin. Rasulullah meminta para sahabat ya udah gitu kan, demi untuk menyelamatkan agama, kemudian juga demi menyelamatkan demi keselamatan kalian juga, silahkan pergi, tinggalkan kota Mekah. Waktu itu Rasulullah memberikan solusi yang pertama, yang nggak sembarangan, ya pergi aja dari Mekah. Pergi kemana ya Rasulullah? Ya tidak sekedar menyuruh pergi, menjelaskan secara definitif pergi kemananya jelas. Kemana ya Rasulullah? Pergilah ke Habasyah. Habasyah sekarang ini bisa kita kenal dengan nama Ethiopia, jadi sebuah negara di Afrika. Kenapa? Rasulullah saat itu secara definitif menunjuk Habasyah sebagai tempat hijrahnya para sahabat yang pertama ya. Kenapa? Karena di Habasyah pada waktu itu atau di Ethiopia pada waktu itu ada seorang raja yang sangat adil, yang sangat baik. Jadi akan mengakomodir, akan menerima siapapun yang minta suaka ke negaranya. Jadi nggak sewenang-wenang gitu kan, akan selalu menerima siapapun yang datang ke negaranya untuk meminta suaka atau perlindungan ya. Nah, seperti itu makna hijrah secara etimologinya. Kemudian makna hijrah tentu secara terminologi kita sudah pahami bersama, memang peristiwa hijrahnya para sahabat ya secara
secara fisik ya. Dan yang pertama tadi meninggalkan kota Mekah menuju Habasyah, dan yang kemudian yang paling memang kita kenal bersama dari hijrah itu yang dimaksud memang adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, para ustadz-ustadzah, ayah bunda dan ananda semua yang berbahagia, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Penanggalan tahun hijriah itu sendiri belum ada sejak awal-awal Rasulullah menjadi nabi ya, atau Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Di umat Islam atau masyarakat Mekah, masyarakat Arab pada umumnya pada waktu itu memang sebelum datangnya Islam ya Nanda ya, para ustadz-ustadzah, ayah bunda semua, sebelum datangnya Islam, masyarakat Mekah, penduduk Arab pada waktu itu memang masyarakat yang jauh dari kata peradaban. Ya, jauh dari kata peradaban karena memang secara geologi, secara faktor geografis waktu itu juga suatu bangsa yang akan membentuk peradaban itu kan biasanya ada faktor alam. Sementara Mekah pada waktu itu sebagai pusat dan yang di sana memang turun wahyu pertama kali, secara sumber daya alam nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, nggak ada. Peradaban-peradaban yang ada di dunia yang kita kenal, peradaban Mesir kuno, peradaban apalagi itu biasanya nggak jauh-jauh juga misalkan dari adanya sumber daya alam berupa sungai, berupa apa itu kan. Mekah nyaris tidak punya sumber daya alam yang bisa dibanggakan. Makanya ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa istrinya Hajar dan juga bayi Ismail yang waktu itu masih kecil, masih merah ya, itu memang subhanallah betul-betul meminta kepada Allah. Nabi Ibrahim nggak protes ya Nanda ya, ayah bunda, para ustazah, nggak protes menerima perintah itu. Tapi karena tahu persis kondisi alam Mekah pada waktu itu kan, Nabi Ibrahim betul-betul meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Mohon betul-betul kepada Allah, meminta, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah menjaga, walaupun Nabi Ibrahim yakin kalau ini memang perintah Allah, ya seperti halnya istri beliau juga Hajar punya keyakinan, jika memang ini perintah Allah, idzan lan yudayyi'ana Allah. Gak akan pernah kita disia-siakan Allah selama kita memang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan. Cuma sebagai salah satu bentuk ikhtiarnya, ya ikhtiar manusiawinya, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda semua para ustazah dan ayah bunda yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat Mekah pada waktu itu termasuk yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, kaum ummi, kaum yang memang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Jadi bagaimana mungkin kan membentuk sebuah peradaban besar gitu kan? Baca tulis aja mayoritas pada waktu itu nggak bisa. Jadi kalau Ananda, para ustazah, ayah bunda mengenal itu kan, membaca Rasulullah sebagai orang yang tidak membaca, tidak pandai menulis, itu bukan sesuatu yang sesuatu yang tercela, karena mayoritas masyarakat pada waktu itu memang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Apa kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul ya untuk bangsa yang ummi, rata-rata tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Hanya segelintir orang di masyarakat Mekah pada waktu itu yang pandai membaca, pandai menulis. Jadi Rasulullah termasuk yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Untuk kita zaman sekarang, gitu kan, ini suatu hal suatu kekurangan. Tapi di masyarakat pada waktu itu bukan suatu hal bukan suatu aib ya, bukan suatu hal yang tercela, biasa aja. Meskipun tentu yang pandai membaca, pandai menulis punya nilai plus ya secara umum. Tapi untuk Rasulullah, ya Nanda juga Bapak Ibu semua, untuk Rasulullah justru tidak bisanya beliau tidak pandai membaca, tidak pandai menulis itu menjadi satu poin plus tersendiri. Ya, sehingga apa? Sehingga tudingan bahwa Al-Quran buatan Rasulullah, Al-Quran adalah karangan Rasulullah tertepis dengan sendirinya melalui fakta bahwa Rasulullah memang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tapi bukan berarti tidak pandai membaca, tidak pandai menulis ini, masyarakat Mekah yang dikenal dengan sebutan jahiliyah itu IQ-nya jongkok. Ya, secara IQ mereka tuh istilahnya bodoh gitu, maaf ya. Bodoh gitu, atau misalkan ya kayak gitulah bahas yang mirip-mirip seperti itu, enggak.
mereka cerdas. Ada juga orang-orang yang cerdas. Rasulullah itu salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul itu kan fatin, pasti cerdas. Ya, nggak mungkin IQ-nya jongkok, maksudnya otak-otak yang nggak bisa berpikir cerdas gitu kan, enggak. Ya, jadi tidak identik orang yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis itu identik dengan bodoh dalam arti otaknya memang nggak ini, enggak. Ada orang-orang yang kita kenal kan, mungkin orang-orang tua kita, nenek kita, gitu kan, atau nenek biasanya orang-orang yang tua gitu ya, itu mereka bisa jadi tidak terlalu pandai dalam hal apa gitu ya, tapi untuk misalkan untuk hal-hal yang tertentu mereka cerdas luar biasa, begitu ya. Jadi subhanallah, secara peradaban pada waktu itu mereka mau bukan masyarakat yang katakanlah memiliki suatu peradaban yang besar, tidak seperti masyarakat Cina, masyarakat Mesir kuno pada waktu itu. Jadi termasuk dalam hal penanggalan pun mereka nggak punya. Jadi kalau kita misalkan tahu ya masyarakat Cina udah punya penanggalannya itu mungkin sudah berapa ribu tahun ya. Penanggalan Masehi sekarang sudah 2021 Masehi ya. Dan penanggalan-penanggalan yang lain kita kenal. Nah, penanggalan Hijriah ini kan baru 1443. Jadi baru belakangan. Mereka belum mengenal penanggalan itu. Jadi gimana cara mereka menandai satu, misalkan menyebut penanggalan. Anda semua Bapak Ibu dan para ustadz-ustadzah, untuk tahunnya masyarakat Mekah, masyarakat Arab pada waktu itu memang berpedoman pada peristiwa-peristiwa besar. Makanya kenapa Rasulullah kita kenal gitu kan, tahun berapa Rasulullah lahir? Kita lebih mengenal kapan Rasulullah lahir, tahunnya. Kita lebih mengenal dengan apa? Tahun gajah, pada gajah. Meskipun ada hitungan Masehinya ya, melalui perhitungan Masehi, ternyata Rasulullah lahir pada tahun berapa tuh 600 sekian Masehi ya, kalau lebih kurang seperti itu. Tapi yang lebih populer adalah pada tahun gajah. Kenapa? Karena pada waktu atau pada rentang masa Rasulullah SAW lahir itu ya, sebelum Rasulullah lahir terjadi suatu peristiwa besar yang Allah abadikan juga dalam Al-Quran, satu surat penuh. Suratnya memang surat pendek, tapi mengabadikan sebuah peristiwa yang sangat besar ya, yang mendahului kelahiran Rasulullah SAW, yaitu apa? Peristiwa penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang bermaksud menghancurkan Ka'bah, dan ternyata niat mereka tidak berhasil, justru mereka yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memang tidak mengenal penanggalan tahun-tahun itu mereka tidak mengenal. Jadi hanya berpedoman pada peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa tahun gajah, peristiwa Harbul Fijar ya. Peristiwa Harbul Fijar ini perang Fijar. Kemudian juga peristiwa pembangunan Ka'bah atau peristiwa-peristiwa besar yang lainnya yang mereka tahu. Itu aja. Jadi misalkan nih, kapan si fulan lahir? Kira-kira pada bulan Muharram, pada waktu banjir melanda Ka'bah, nah kayak gitu tuh. Kok pada bulan Muharram? Iya, karena untuk bulan-bulannya mereka sudah mengenal, ya. Dan mereka sudah mengenal bulan Muharram, sudah mereka kenal. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Ahmadil Awal, Jumadil Akhir itu umat masyarakat Mekah dan juga pada bangsa Arab pada umumnya mengenal nama-nama bulan itu mereka sudah kenal. Cuma tahunnya saja, patokan tahunnya aja yang mereka belum punya patokan khusus. Jadi masih ikut-ikutan, rata-rata masih berpedoman pada peristiwa-peristiwa besar. Beberapa ikut penanggalan Persia gitu kan, penanggalan Romawi, beberapa ikut. Tapi secara umum ikut pada peristiwa-peristiwa besar. Tapi bulan-bulannya mereka sudah kenal tuh. Bulan Muharram, bulan Safar, itu sudah mereka kenal. Bahkan mereka juga sudah mengenal yang namanya 4 bulan suci. Ada yang tahu 4 bulan suci? Yang dikenal dengan Al-Ashhur Al-Hurum. Ini diabadikan juga dalam Al-Quran. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bulan itu udah 12 dan ada 4 bulan suci yang mereka kenal. Penanggalannya gimana? Nah, mereka tahu ini tanggal 1, tanggal 2, subhanallah. Orang-orang tua kita pada zaman dahulu, Anda semua memang belum mengenal yang namanya teleskop, mengenal apa, tapi mereka sudah secara temurun belajar. Dia ini kan memang patokannya pada Qamariyah ya, makanya disebut juga tahun Qamariyah. Jadi bulan ini maksudnya mereka sudah bisa
bisa menetapkan, oh bulan kalau bentuknya seperti ini berarti tanggal sekian. Orang-orang tua kita zaman dahulu ini sudah, jangankan penanggalan Ananda ya, hitungan jam saja ketika zaman dulu belum marak jam tangan, ya enggak, belum marak HP yang ada jamnya juga, itu kan. Itu bagaimana mereka mengenal jam, Yumna, itu kan ini sudah jam apa ketika mereka pergi ke ladang, mereka pergi ke sawah. Mereka bagaimana bisa tahu kalau ini sudah waktu zuhur, mereka sudah sudah waktu asar, mereka dari mana tahunya? Itu secara alami, secara turun-temurun ya, orang-orang zaman dahulu itu mereka bisa membaca pergerakan matahari ya Nanda. Kalau kita kan sekarang nggak payah-payah ya, cukup dengan melihat jam tangan, melihat mungkin jam di HP, oh sekarang udah jam sekian gitu. Kalau zaman dahulu orang berpatokan pada itu tadi, pergeseran matahari, oh kalau kira-kira bayangan matahari sebegini, berarti kira-kira jam sekian. Nah, penanggalan juga begitu, mereka melihat dari bulan. Mereka melihat dari bulan, karena kalau matahari kan bentuknya gitu-gitu terus ya enggak? Mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kan sama bentuk matahari ya enggak? Tapi kalau bulan kan berbeda-beda, ya enggak? Bulan pada tanggal 1, bulan pada tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, bulan purnama, bulan apa itu mereka melihat mereka menentukan penanggalan itu berdasarkan bulan tadi. Ya, kalau itu dengan penanggalan itu gitu kan. Nah, ini mereka secara alami mereka belajar dan juga memahami itu. Jadi secara penanggalan mereka tahu dengan perjalanan bulan, ya bentuk-bentuk bulan, pergerakan bulan, bentuk-bentuk bulan. Kemudian nama-nama bulannya sendiri, gitu kan. Makanya dalam bulan Hijriyah, Ananda, Rasulullah SAW juga sudah mengatakan bahwa kalau bulan Hijriyah itu antara 29 dan 30. Jadi bulan Hijriyah itu nggak ada yang sampai tanggal 31. Nggak ada. Ya. Kalau bulan Masehi kan ada yang tanggal 31 dulu. Bu Yumna pernah diajarin sama guru. Ini aja cara ngitung gitu kan. Kita mau tahu apakah bulan Januari itu tanggal 30 atau 31, perhatikan aja nih, kalau tangan kamu digenggam, setiap yang menonjol ini pasti hitungan bulannya 31. Nah, ini kalau kita hitung nih di Januari pasti 31. Februari, ya pengecualian Februari itu 28 atau 29. Yang lainnya kalau nggak 30, 31, 30, 31. Penanggalan dalam bulan Hijriyah hanya 30. Makanya kita puasa ya, Anda semua, kita puasa di bulan Ramadan itu maksimal pasti hanya akan 30 hari. Nah, setelah kalau nanti hasil peneropongan hilal ya, dari peneropongan hilal ternyata hilal belum nampak gitu kan, maka biasanya kalau di hadis Rasulullahnya fa in ghumma alaikum, bulan tidak nampak karena faktor mungkin ada awan, dulu kan belum ada teleskop kan, mereka melihat bulan dengan mata telanjang, mungkin pergi ke padang pasir, pergi ke suatu tempat yang nyaris tidak ada yang bisa menghalangi pandangan mata dari melihat bulan. Kalau mereka belum juga nampak bulan itu, maka kata Rasulullah sempurnakan bulan Ramadan atau bulan Sya'ban jadi 30 hari. Tapi kalau sudah nampak puasa ya bisa kita selesaikan 29 hari. Jadi 29 atau 30 hari. Nggak akan lebih sampai 31 kalau hitungan Hijriyah. Jadi berdasarkan itu tadi, berdasarkan pergerakan atau perjalanan bulan. Nah, nama-nama bulannya tadi sudah Yumna sampaikan, mereka sudah mengenal. Cuma itu tadi patokan tahunnya saja yang mereka belum tahu, masyarakat Mekah ya rata-rata. Jadi hanya berpatokan pada peristiwa-peristiwa besar. Oh, bulan Rabiul Awal pada waktu terjadi Harbul Fijar, perang Fijar. Oh, bulan Rajab. Jadi nama-nama bulannya mereka sudah tahu. Bahkan mereka sudah menetapkan ada 4 bulan suci, ya. 4 bulan suci, 3 bulan berturut-turut, ya, Rajab. Kemudian ada bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram ya. Jadi 4 bulan ini suci ini mereka punya kesepakatan, punya keyakinan tidak boleh berperang di 4 bulan suci ini. Kenapa? Karena memang subhanallah salah satu karakter dari masyarakat jahiliyah pada waktu itu, Anda semua Bapak Ibu dan para ustaz-ustazah, mereka suka sekali gampang sekali menumpahkan darah, mudah sekali terjadi peperangan hanya karena peristiwa sepele. Peristiwa sepele itu bisa satu kabilah, Masya Allah gitu kan, terjadi perang-perangan besar. Dan itu bisa sampai 7 turunan tuh, nggak selesai-selesai perangnya. Tapi saat mereka sedang ada peristiwa perang pun itu kan saling musuh-musuhan, mereka sepakat di 4 bulan suci ini nggak boleh terjadi pertumpahan darah. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya masyarakat jahiliyah,
mereka masih ada yang mereka hormati, masih ada yang mereka sucikan. Kalau masyarakat sekarang itu kan benar-benar tidak mengindahkan yang katanya sudah semakin maju pengetahuan, sudah semakin maju teknologi, sudah semakin maju peradaban. Kalau sama sekali tidak ada lagi yang dihormati, disucikan, dijadikan pegangan dan patokan, apakah namanya undang-undang kah, kesepakatan bersama kah? Allah alam, ya mungkin lebih jahiliyah daripada masyarakat jahiliyah ya. Masyarakat jahiliyah saja ya sebegitunya itu kan masih masih memandang 4 bulan ini sebagai bulan yang betul-betul tidak bisa dilanggar itu. Ada dalam hal ada peristiwa-peristiwa apapun itu kan yang memicu mereka untuk berperang, mereka akan tahan itu. Ya sesebel-sebelnya mereka gitu kan, ada masalah sama seseorang pengen ngebunuh misalkan, sekarang bulan suci ya, tahan nanti sampai selesai bulan suci. Ada masih tetap yang mereka jaga seperti itu. Baik Ananda, jadi kapan Umi Yumna penanggalan bulan Hijriah ini? Jadi memang peristiwa penanggalan atau dimulainya peristiwa penanggalan bulan Hijriah tahun Hijriah ini ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah ya. Memang Umar bin Khattab ini selama lebih kurang 13 tahun masa kepemimpinan beliau, banyak sekali hal-hal yang beliau cetuskan pertama kali, yang belum pernah dilakukan pertama kali, dan juga kalaupun ada khalifah setelahnya yang melakukan, yaitu bukan orang pertama, yang pertama kali melakukan adalah Umar. Kemudian punya satu buku, ada 2 buku sih, satu buku ini ditulis oleh salah seorang penulis besar di Mesir, namanya Abbas Mahmud Al-Aqad, dan ini penulis besar ini nama beliau itu diabadikan menjadi nama jalan dan nama satu tempat di Mesir ya. Nama satu tempat di Mesir, dan ini suatu tempat yang katakanlah cukup ternama ya di Mesir ya. Namanya Abbas Mahmud Al-Aqad. Jadi beliau punya satu buku namanya Abqariyat Umar, kejeniusan Umar. Ada punya, dan beliau bukan cuma kejeniusan Umar aja, beliau juga membahas kejeniusan beberapa tokoh Islam yang lainnya. Nah, ada lagi satu buku Anda semua Bapak Ibu saudara-saudara, Awaliyat Al-Faruq Asyasi. Jadi beberapa yang memang dirintis pertama kali, atau misalkan baru pertama kali Umar yang mencetuskannya, ya baru pada masa Umar, termasuk ini tadi penetapan tahun Hijriah. Jadi awalnya waktu itu datang sebuah surat dari salah satu gubernur Umar di Basrah. Basrah ini sekarang nama salah satu kota di Irak. Ya, jadi sebenarnya Umi Yuna sempat ini juga ya, di SD kita, di SD 1 itu kan ada satu nama kota, namanya nama kota yang dijadikan nama kelas. Jadi sebenarnya Basrah ini bukan satu tempat yang seiring dengan nama yang lain ya. Kalau Abwa, Raudhah memang ada di Madinah, tapi Basrah ini adanya di Irak. Tapi nggak jadi masalah, cuma Yuna sampaikan informasi. Jadi Basrah ini nama salah satu kota di Irak sekarang. Dulu semuanya ada di bawah kekhalifahan Islam, yaitu di bawah kepemimpinan Umar, jadi dibebaskan oleh kaum muslimin. Nah, waktu itu gubernurnya, yang menjabat sebagai gubernurnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Nah, suatu ketika memang Abu Musa ini menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai bukan khalifah ya, sebutan untuk Umar ini adalah Amirul Mukminin. Jadi yang Umar juga pertama kali yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Sebelumnya adalah Abu Bakar, gelarnya adalah khalifah. Ya, khalifah itu kan pengganti. Jadi kenapa Abu Bakar disebut sebagai khalifah? Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Umar disebut khalifah lagi, pengganti siapa? Pengganti Abu Bakar kan, berarti penggantinya Rasulullah. Panjang nanti gelarnya kan kalau khalifah sebelumnya, setelahnya, apalagi kalau semuanya mendapatkan gelar khalifah. Harinya ditetapkan gelar Umar adalah Amirul Mukminin. Ini ada lagi kisahnya, cuma yang jelas Umar pertama kali juga mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Jadi Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, satu kali engkau datang mengirim surat kepada kami, gitu kan? Engkau menetapkan bulan Sya'ban, lakukan ini pada bulan Sya'ban. Tapi kami beberapa surat yang datang kepada kami itu engkau tidak menetapkan
Sya'ban yang mana gitu kan? Sya'ban yang bisa jadi sudah kelewat karena panjangnya perjalanan surat ini dari Madinah ke Basrah. Dulu belum ada JNE, belum ada JNT, belum ada ekspedisi si cepat, belum ada apa lagi lah yang zaman sekarang ya kita kenal itu, belum ada pesawat. Lama perjalanan itu. Atau bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban nanti kan. Jadi Abu Musa bingung waktu itu. Sehingga menghadapi persoalan ini Umar terfikir, oh iya juga ya gitu. Akhirnya Umar bermusyawarah dengan beberapa sahabat-sahabat senior, ya sahabat-sahabat para pembesar sahabat untuk berembuk masalah ini, menetapkan kita tuh menetapkan tahunnya tuh gimana gitu. Akhirnya banyak usulan-usulan ya. Ada yang mengatakan ini aja gimana kalau dari mulai kalau kita ikut aja penanggalan tahun Persia. Ada yang mengatakan penanggalan tahun Romawi aja. Penanggalan gimana kalau mulai dari Rasulullah lahir, mulai dari Rasulullah wafat, macam-macam usulan dari para sahabat. Nah, kemudian salah satu usulan adalah bagaimana kalau dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya. Bapak Ibu dan anak-anak semua, kemudian singkat cerita ditetapkanlah awal mula penetapan tahun hijrah itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita ketahui kan, Rasulullah itu hijrah ke Madinah sampai beliau wafat itu lebih kurang 10 tahun. Jadi beliau berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya dan di Madinah hanya 10 tahun. Kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menggantikan beliau menjadi khalifah, lebih kurang masa pemerintahannya 2,5 tahun. Waktu itu Umar. Jadi dihitunglah gitu kan, mulai dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian ditetapkan oleh Umar dan para sahabat senior lainnya tentang penetapan tahun hijriah itu dari mulai Rasulullah hijrah. Nah ini, dan subhanallah momentum yang dipilih oleh Umar dan para sahabat yang kemudian menetapkan bahwa penanggalan Islam dimulai dari sejarah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, sungguh bukan suatu hal yang biasa-biasa saja, karena momentum hijrah ini luar biasa ya. Momentum yang punya banyak makna, momentum yang bisa kita ambil, spiritnya tuh apa? Kalau cuma sekedar mungkin kelahiran Rasulullah, apa yang bisa diambil dari kelahiran Rasulullah? Ya, lahirnya Rasulullah biasa-biasa saja. Dia punya bapak, punya ibu. Memang Rasulullah lahir dalam kondisi yatim, tapi Rasulullah bukan manusia pertama dan bukan manusia satunya yang dalam kondisi yatim. Bukan, ya. Jadi apalagi kelahiran Rasulullah yang istimewa. Nggak terlalu ada yang secara kelahiran beliau sebagai manusia gitu kan, yang bisa diambil pelajaran untuk kita, yang kita bisa mengambil spiritnya ya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan masyarakat kita, untuk kehidupan umat Islam secara umum. Tidak ada yang istimewa dari wafatnya Rasulullah. Apa yang mau diambil spiritnya? Padahal wafatnya Rasulullah itu justru menghadirkan kesedihan yang sangat mendalam di hati para sahabat, apalagi sahabat-sahabat yang sangat mencintai beliau. Khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saking Umar tidak ingin kehilangan Rasulullah, mendengar berita bahwa Rasulullah wafat, emosinya nggak terima, langsung gitu kan mengatakan, siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal dunia, aku tebas batang lehernya. Saking nggak terimanya, shock Umar gitu kan, sampai akhirnya Abu Bakar mengingatkan, wahai Umar gitu kan, tidak pernahkah engkau dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Muhammad itu hanya seorang rasul, manusia biasa yang diangkat menjadi rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini agar umat manusia betul-betul bahagia dunia dan akhirat. Ya, qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada Allah utus juga rasul-rasul yang lain. Afa immata, apakah jika suatu ketika itu kan Muhammad meninggal dunia, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke agama semula, ya, ke agama nenek moyang, menyembah berhala lagi, ya, tidak mengesahkan Allah lagi, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala lagi. Au qutila afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, kalau Muhammad wafat atau terbunuh, kalian jadi mau keluar dari Islam gitu. Nah, baru setelah dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar, Umar tersadar, subhanallah, seakan-akan saya baru dengar gitu kan ayat ini. Seakan-akan ayat ini baru turun. Dan nggak mungkin ayat itu turun setelah Rasulullah wafat kan? Itu bukan wahyu namanya. Jadi tersadarlah Umar.
Jadi kalau di penanggalan berdasarkan wafatnya Rasulullah, tidak ada spirit yang bisa kita ambil, nggak ada gitu kan. Jadi betul-betul pilihan Umar ya, kemudian atas usulan para sahabat yang lain menetapkan hitung hijriah itu untuk kaum umat Islam berdasarkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW merupakan suatu keputusan atau di belakangnya memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah dan ananda semua, ya, Rasulullah SAW ketika peristiwa hijrah ke Madinah ini salah satu di antara hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW. Setelah perjuangan beliau ya berdakwah di Mekah, subhanallah, kita tahu bersamalah kondisinya ditekan, diintimidasi, disiksa luar biasa, itu kan diejek sebagai orang gila. Rasanya kita ketika dalam perjalanan atau proses memperbaiki diri terus-menerus, ananda ya, yang semula mungkin itu kan masih suka meninggalkan sholat, kemudian menjadi rajin sholat, paling atau yang sebelumnya mungkin agak-agak agak tengil gitu kan, agak nakal mungkin dalam pandangan manusia, berubah ya mencoba memperbaiki diri menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, yang tadinya jilbabnya masih ya kadang rapi, kadang kelihatan rambutnya nggak terlalu peduli, bahkan mungkin itu kan, mudah-mudahan sih tidak ada siswi Azkia yang seperti ini, mudah-mudahan kami berharap seperti itu kan. Tapi kalau misalkan ada yang kadang-kadang memakai jilbabnya hanya pergi ke sekolah saja, di rumah nggak peduli jilbabnya ada di mana ya, bagi yang siswi tentu saja. Nah ini ketika mencoba lebih istiqomah, lebih konsisten dengan jilbabnya kemanapun gitu kan, insya Allah pakai jilbab, paling sebatas so alim loh gitu, diledekin kayak gitu aja itu kan. Nah itu belum seberapa lah Nanda ya. Belum seberapa dibanding ejekan Rasulullah, ejekan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Nggak kurang-kurang ya, kata-kata bulian itu diterima oleh Rasulullah, cuma versinya beda aja. Zaman sekarang ada medsos, zaman sekarang ada WA, ada Instagram, ada Facebook. Zamannya Rasulullah juga ada media sosialnya ya, cuma namanya bukan Facebook, namanya bukan Instagram, namanya bukan TikTok, namanya bukan YouTube. Media sosial di zaman masa Rasulullah ada juga gitu kan. Ada misalkan ya para tukang syair ya, para penyair itu yang memang biasa bercuap-cuap segala macam gitu kan. Jadi anak-anak beda versi aja, cuma media-media untuk pembulian apa itu, ngejek segala macam, khususnya untuk orang-orang yang mencoba lebih baik itu ada juga. Cuma ya kita belajar dari Rasulullah ya, betapapun berat tantangan untuk berubah menjadi lebih baik itu, subhanallah gitu kan, beliau tetap konsisten, beliau tetap istiqomah karena beliau yakin ya perjalanan mendekat kepada Allah itu tidak akan pernah ada ruginya, nggak akan pernah ada ruginya. Jadi Rasulullah perjuangan dakwah beliau di Mekah ya sampai terakhir kita kenal ada namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah ditinggal wafat istri tercintanya. Bukan hanya istri tercinta yang mendampingi beliau ya susah senang sejak awal pernikahan, tapi memang betul-betul istri yang menyokong perjuangan dakwah beliau juga. Paman beliau, pendukung perjuangan dakwah beliau juga. Tapi beliau juga paling sedih ketika pamannya ini ternyata meninggal dalam kondisi belum mau menerima Islam. Bertubi-tubi ujian setelah itu, pergi beliau ke Taif ya untuk menyebarkan dakwah juga, bukannya disambut dengan hangat. Padahal beliau berharap pergi ke Taif itu beliau akan diterima dengan baik. Karena di Taif itu ada beberapa ya katakanlah masih ada kerabat dekat lah dengan beliau dari jalur ayah gitu. Tapi ternyata enggak juga ya. Yang diharapkan bisa mendukung dakwah beliau karena masih ada hitung-hitungan kerabat gitu kan, ternyata enggak. Beliau bukannya disambut tapi disambit dengan batu-batuan ya, dengan batu oleh anak-anak kecil lagi, diledekin sama anak kecil. Bapak Ibu anak-anak semua ya, anak-anak kalau kita diejekin sama yang setaraf ya, sama kita seumuran gitu kan, ya sakit hati sih sakit gitu ya, nggak enak juga aja nggak enak, cuma akan lebih menyakitkan kalau yang ngeledekin kita itu anak kecil gitu ya, saya seperti itu, anak yang lebih kecil dari kita itu lebih menyakitkan. Nah Rasulullah subhanallah sampai yang gemes tuh malaikat ya, yang gemes tuh malaikat Muhammad, kalau kamu mau aku angkat gunung yang ada di sini, aku timpakan ke mereka kalau kamu mau, sekarang juga langsung aku siap gitu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Nggak usah. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kesabaran
beliau yang luar biasa itu berbuah manis. Ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ya singkat cerita Nanda, Allah memberikan hadiah berupa traveling. Nggak tanggung-tanggung, yang nggak tanggung-tanggung. Memang diawali dengan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya di Palestina, perjalanan luar negeri. Tapi setelah itu perjalanan bukan hanya perjalanan luar negeri, perjalanan keluar angkasa, perjalanan ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, subhanallah, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan kita bukan pembahasan tentang Isra Mi'raj, tapi sekali lagi ini salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah juga kemudian mengizinkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Karena waktu itu memang setelah sebagian besar para sahabat sudah hijrah ke Madinah, Abu Bakar sempat bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya juga hijrah ke Madinah." Nah, kata Rasulullah, "Tunggu dulu, aku masih menunggu perintah dari Tuhanku." Jadi artinya gini, Rasulullah seolah-olah mengisyaratkan ya, menunggu perintah Allah untuk hijrah ke Madinah, dan Abu Bakarlah yang akan menjadi teman perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Bapak Ibu, para ustadz dan ananda semua, kita tahu bersama memang momentum hijrah ini luar biasa, menjadi suatu hal titik tolak gitu, titik tolak bahwa kita belajar betapa para sahabat rela meninggalkan. Jadi hijrah ke Madinah ini bukan sekedar perjalanan traveling gitu ya, dari satu kota ke kota yang lain. Perjalanan yang penuh dengan subhanallah demi hanya menyelamatkan agama ini, demi untuk menyelamatkan diri ini dengan tetap membawa iman dan Islam. Ya. Jadi kalau kita flashback lagi kisahnya, sirahnya, subhanallah itu kan, tidak sedikit para sahabat demi bisa untuk hijrah ke Madinah itu mereka tinggalkan harta mereka di Mekah. Mereka tinggalkan kenyamanan mereka di Mekah, ya, sudah punya rumah, punya katakanlah punya bisnis, punya usaha di Mekah itu, karena memang masyarakat Mekah rata-rata masyarakat pebisnis. Asetnya, aset dagangannya, aset barang-barang bisnisnya semua ditinggalkan di Mekah demi untuk bisa hijrah ke Madinah. Salah satunya dialami oleh Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini mau hijrah ke Madinah, ketahuan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin nggak rela, ditahan kan, kamu mau kemana gitu kan, mau hijrah ke Madinah enak aja, kamu dulu datang dalam kondisi ngomong gembel ke kota Mekah, setelah kaya raya enak aja kamu mau hijrah ke Madinah. Yang jelas Suhaib kemudian mengatakan, maukah gitu kan, aku berikan semua harta kekayaanku dan kalian izinkan aku hijrah ke Madinah. Ya, masyarakat Mekah waktu itu mikir-mikir, lumayan juga Suhaib ini kan pengusaha kaya itu kan, lumayan juga kalau dapat uangnya, ya udahlah kami terima uangnya. Suhaib pun diizinkan untuk pergi hijrah ke Madinah. Dan itu bukan cuma Suhaib, kisah meninggalkan kota Mekah itu kan demi agar bisa hidup mempertahankan iman dan Islam, padahal di Madinah mereka belum punya gambaran nanti di Madinah usaha apa, di Madinah gimana kami bisa hidup gitu kan, belum ada, tapi demi mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mereka bismillah hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW juga, Nanda, Bapak Ibu dan para ustadzah juga, bukan dengan hati mudah gitu kan, senang aja hijrah ke Madinah itu. Subhanallah, dalam perjalanan hijrahnya ya di suatu tempat, karena Mekah ini kan posisinya rendah, jadi dataran itu dataran rendah, makanya kan disebut dengan wadin, lembah. Dalam perjalanan hijrahnya kita tahu ya, sempat Rasulullah kan bersembunyi dulu di Gua Hira lebih kurang 3 hari 2 malam. Nah, di tengah perjalanan di suatu tempat yang agak tinggi, dataran agak tinggi, dan Rasulullah bisa melihat dari dataran tersebut, melihat kota Mekah. Ya, pada waktu itu Rasulullah SAW memandang kota Mekah dengan berlinang air mata sambil mengatakan seperti ini, wallahi, demi Allah, innaki, sesungguhnya engkau wahai Mekah. Jadi seolah-olah berdialog dengan kota Mekah. La ahabbu ardillahi ilayya, negeri tanah Allah yang paling aku cintai, paling aku cintai. Laula qaumuki akhrajuni ma kharajtu, kalau tidak karena kaummu yang menyebabkan aku hijrah. Maksudnya kenapa kaum maksudnya penduduk Mekah menyebabkan Rasulullah hijrah? Karena mereka sudah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Sambutannya, perkembangan dakwahnya, masyarakat Mekah masih bebal gitu kan, sedikit sekali yang mau memeluk agama Islam. Bahkan mereka yang senantiasa mengintimidasi Rasulullah gitu kan, menghalang-halangi dakwah Rasulullah, sampai akhirnya memang Rasulullah mendapatkan izin untuk berhijrah ke Madinah.
Ananda semua Bapak Ibu dan para ustadz-ustadzah gitu kan. Jadi Rasulullah itu punya kecintaan yang luar biasa, betapapun ya kampung halaman kita itu, tanah kelahiran kita itu secara sumber daya alam terbatas, ya mungkin bisa dikatakan tempat kampung halaman yang ya terpencil segala macam. Biasanya secara umum manusia akan tetap terikat dengan kampung halamannya, masih akan tetap mencintai kampung halamannya. Jadi bukan senang aja Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah taat kepada Allah demi untuk mengembangkan atau mensyiarkan agama Islam ini. Baik, kalau gitu apa yang bisa kita ambil spiritnya? Ya, apa yang bisa kita ambil spiritnya dari kisah para sahabat tentang peristiwa hijrah ini? Bapak Ibu, para ustadz dan ananda semua, kita memang ingin mencontoh Rasulullah, menjadikan momentum hijrah ini memang seperti yang Rasulullah katakan ya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah dalam arti kita berpindah secara fisik. Umi Yumna, saya punya tetangga menyebalkan gitu kan. Rasanya kurang kondusif untuk saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari rasanya memancing keributan terus. Perlukah saya pindah? Perlukah saya pindah? Ya lihat dulu ya Bu ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, itu kan ananda semua di SDIT, di SMP IT Azkia Umi Yumna itu kan. Saya punya teman yang kelihatannya nggak bikin saya nggak betah gitu kan. Apakah saya perlu pindah sekolah misalkan seperti itu? Belum tentu juga ya. Belum tentu pindah itu merupakan solusi ya. Kita belajar dari Rasulullah seberapa lama beliau bertahan, itu kan seberapa lama ya beliau sanggup beliau memang betul-betul itu kan pindah itu atas perintah Allah, bukan cuma semata-mata karena keinginan pribadi atau nafsu dan ambisi pribadi. Jadi subhanallah, kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Pindah secara fisik demi agar kita memang kondusif gitu kan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dilakukan lagi. Walakin jihadun wa niyyah, kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah itu yang paling diperlukan. Niyyah, tekad kita, kemauan kita untuk lebih baik itu yang diperlukan sekarang ini. Tidak harus misalkan kita berpindah secara fisik gitu kan, tapi memang kesungguhan kita untuk pindah dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Mari kita sama-sama jadikan momentum hijrah ini ya untuk menjadikan diri kita senantiasa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Apalagi ya bagi ananda semua yang masih remaja ya, para pemuda sekarang ini bisa dikategorikan seperti itu, harapan generasi emas masa depan. Subhanallah, kita belajar dari agama kita ini tokoh-tokoh muda yang luar biasa sekali. Kita belajar tentang sosok Usamah bin Zaid contohnya ya. Misalnya umur 17 tahun ya, beliau sudah dipersiapkan oleh Rasulullah memimpin sebuah pasukan besar yang di dalamnya itu ada sahabat-sahabat senior. Untuk apa? Untuk ekspedisi membebaskan kota Palestina, membebaskan Baitul Maqdis. Bayangkan, umur 17 tahun. Nggak mungkin langsung jadi panglima perang, ya. Kalau tidak sejak awal dia memang betul-betul menyiapkan dirinya, mendisiplinkan dirinya menjadi sosok yang kelak memang sanggup atau mampu diamanahi oleh Rasulullah, memimpin sebuah pasukan besar, membawahi para sahabat senior ya, membebaskan kota Palestina. Umur 17 tahun, Anda rata-rata umur berapa sekarang? Umur belasan tahun juga kan? Gak menutup kemungkinan kalau antum betul-betul serius mengasah diri, mendisiplinkan diri ya, menggali potensi diri, memaksimalkan, mengupgrade terus kemampuan diri, umur 17 tahun Anda sudah menjadi sosok yang luar biasa seperti Usamah bin Zaid. Syaratnya satu saja, ubah diri kita ya, kita bertekad untuk siap keluar dari comfort zone kita. Dari zona nyaman kita ya, menuju zona yang memang patokannya adalah Allah ridho atau tidak. Dalam salah satu ayat ya, surat An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah. Jadi dia semata-mata berubahnya betul-betul karena Allah. Saya berubah supaya nanti nilai saya bagus. Ustazah kasih nilai saya bagus. Bukan karena nilai. Saya ingin berubah supaya nanti papa mama betul-betul tepat janjinya. Memberikan saya hadiah misalkan gadget dengan spesifikasi terbaru gitu kan, seperti itu. Bukan karena hal-hal yang duniawi, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ananda Bapak Ibu ya, para ustazah sekalian, Allah sudah memastikan seperti itu. Siapa yang menyiapkan dirinya, menekadkan
menyiapkan dirinya melakukan satu perubahan, dan momentum bulan Hijriyah ini adalah momentum di mana kita yuk sama-sama menyiapkan diri kita berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik terutama dalam hal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menyiapkan dirinya menjadi lebih baik dalam bingkai syariat Islam, dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kira-kira Allah suka, apa yang kira-kira Allah ridho, dia tinggalkan zona nyamannya sebelumnya, ya. Masuk ke zona yang memang perlu perjuangan, mujahadatun nafas. Perlu perjuangan luar biasa menahan hawa nafsu, mampu menghadapi godaan syaitan. Apa kata Allah? Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Niscaya dia akan dapati kesenangan-kesenangan baru, bukan hanya cuma satu kesenangan. Kesenangan-kesenangan baru pengganti dari kesenangan berikutnya yang tidak kalah menyenangkan, tidak hanya untuk kehidupan duniawi, tapi juga untuk kehidupan akhiratnya. Wasa'ah, ke lapangan. Ananda, siapa di antara Ananda yang mungkin itu kan selama ini refreshing setelah jenuh belajar online ya sepanjang hari? Sekarang kan generasi-generasi belajarnya rata-rata online ya, belajar daring. Umi Yuna berharap dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang pandemi ini segera berlalu. Jangan sampai itu kan ya Ustaz Romizon dan para ustazah semua nanti ada lulusan Azkia sejak pertama kali masuk Azkia sampai lulus itu memang rata-rata menghabiskan masa belajarnya dengan yaitu online terus karena kondisi pandemi sekarang. Tidak ada yang mengharapkan kondisi pandemi seperti ini, tapi kita berharap segera berlalu sehingga Anda bisa belajar secara normal kembali. Ustazah juga betul-betul itu kan membentuk karakter kita semua betul-betul secara langsung ya, tidak secara online saja. Mimunah khawatir nanti kan kalau suatu ketika Ananda sudah dewasa nanti mengenang teman-teman waktu di SMP, siapa kira-kira temanmu yang paling menyenangkan atau siapa gitu di antara teman-temanmu yang paling mengesankan itu kan? Siapa ya soalnya sepanjang saya belajar di SMP online terus, jadi tidak pernah ada interaksi gitu kan. Jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar normal di sekolah seperti biasa ya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali tadi. Siapa kira-kira di antara Ananda atau mungkin Bapak Ibu ya, saudara barangkali ada, tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Refreshing setelah misalkan jenuh seharian, bukan jenuh sih, setelah lelah mungkin ya seharian belajar online itu kan refreshing sebentar lama apa gitu kan, atau ayah bunda apa refreshingnya main game gitu kan. Dan anak-anak merasakan itu ada kesenangan, kepuasan ya, dengan main game itu, atau Bapak Ibu ada yang refreshing itu misalkan dengan cara nonton sinetron ya, nonton drama Korea ya kayak gitu kan. Macam-macam refreshing orang, me time itu macam-macam. Nah, sekarang coba dengan momentum bulan Hijriyah ini ya, lakukan perubahan itu. Lakukan perubahan yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Belajar yang kemarin masih mungkin kurang sungguh-sungguh ya, masih ya apalagi belajar online ini kan banyak tantangannya ya Nanda ya. Banyak tantangannya. Mungkin yang kurang fokus lah itu kan karena kendala jaringan segala macam atau mungkin godaan untuk ngintip layar lain selain layar Zoom-nya, selain layar Google Meet-nya, itu kan kemungkinan seperti itu ada, dan kita memang betul-betul diuji karakter kejujuran kita ya. Jangan sampai ketika kita diamanahi oleh orang tua, oleh ustaz-ustazah kita untuk memang jam belajar, ya udah fokus yang belajar, jangan sampai ngintip-ngintip yang lain-lain ya enggak. Ngintip ya macam-macam lah, nggak sebutkan, tapi ini pernah terjadi ya. Nah, terjadi mungkin 1-2, mudah-mudahan nggak banyak ya. Jadi ketika Nanda Bapak Ibu saudara mendapati refreshingnya, me time-nya kira-kira kurang sesuai dengan yang Allah sukai, kurang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, yuk kita sama-sama jadikan momentum ini momentum menjadikan diri kita lebih baik, lebih semangat belajar ya, lebih lebih serius, lebih sungguh-sungguh mendisiplinkan diri dalam menuntut ilmu, apalagi yang masih muda ini. Karena para pemuda ini yang punya energi luar biasa Nanda. Manfaatkan momen antum punya energi yang luar biasa ya. Potensi pikiran antum yang masih luar biasa itu mau betul-betul jadikan untuk investasikan untuk hal-hal yang baik. Para pemuda, para remaja ini kan biasanya sifat secara umumnya itu nggak mungkin bisa diam saja. Jadi kalau misalkan ada pemuda, ada remaja betah berjam-jam main game, itu sudah keluar dari fitrah normalnya Nanda ya. Fitrah normal yang remaja itu banyak bergerak, yang laki-laki, yang perempuan banyak bergerak, beraktivitas segala macam gitu. Kenapa? Karena begitu. Nah, salah satu
juga adalah keponya, ya, sifat keponya, keingintahuannya. Nah, salurkan itu kepada hal-hal yang bermanfaat. Maka insya Allah perubahan kita kepada hal-hal yang bermanfaat tadi, ya, kita hijrahkan diri kita pindahkan me time kita pindahkan refreshing kita, semuanya di jalur yang kira-kira Allah ridhoi. Kata Allah apa? Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Maka kita akan dapati kesenangan-kesenangan yang juga tidak kalah menenteramkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, dan juga membuat kita tetap refresh, ya, tetap lapang dan tetap berbahagia insya Allah. Baik, itu mungkin karena waktu, ya, subhanallah, mohon maaf Ustaz Hafizul dan juga ya, Bapak Ibu yang lain, Ustazah, ini tidak terasa waktu kita berjalan, tapi sekali lagi mudah-mudahan untuk para pemuda dan rasa-rasanya para ustaz-ustazah, Bapak Ibu semua, apalagi kalau menurut definisi yang terbaru katanya masih 60 tahun itu masih pemuda juga katanya gitu kan. Maka mudah-mudahan kita betul-betul menjadikan momentum tahun baru Hijriah ini adalah momentum kita berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, insya Allah kita bertekad yang tadinya mungkin masih agak ya gitu kan, masih terkalahkan lah antara baca Quran atau main game dulu ya, baca Quran atau nonton Atta Halilintar dulu ya, baca Quran murojaah atau nonton apa dulu gitu kan. Nah, kalau kita tinggalkan itu, kita dahulukan hal-hal yang Allah ridhoi, maka insya Allah tidak kalah, ya, Allah akan berikan kita petunjuk, Allah akan berikan kita insya Allah jalan keluar, jalan kesuksesan yang juga insya Allah akan lebih bermakna, berarti bagi dunia dan akhirat kita. Salurkan energi kita ini kepada hal-hal yang baik. Sifat kepo kita, keingintahuan kita yang besar, terutama Ananda ya, usia remaja ini kan termasuk usia yang juga rasa keingintahuannya masih sangat besar. Salurkan itu untuk memang kepo kepada hal-hal yang baik. Ya, silakan dipelajari sirah para sahabat yang juga tidak kalah inspiratif. Ananda semua ya, kita tidak kekurangan sosok-sosok yang inspiratif, yang memotivasi. Ya, tinggal kita baca sirah Rasulullah ya, dari ketika remaja seperti apa, ketika memasuki usia dewasa seperti apa, sirah para sahabat yang di usia belia juga sudah mencetak prestasi yang luar biasa membanggakan. Insya Allah sekali lagi kita tidak akan pernah punya kekurangan ya, tokoh-tokoh inspiratif dari agama kita, dari kaum muslimin insya Allah. Jadi jauh-jauh sebelum kita berkaca kepada tokoh-tokoh yang lain, pelajari dahulu ya tokoh-tokoh muslim. Insya Allah kita akan temukan sosok-sosok yang juga luar biasa yang bisa kita jadikan teladan untuk kita bisa berkaca, meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang insya Allah. Demikian lebih kurang bisa Mimunah sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah izinkan ada manfaat yang bisa Bapak Ibu, Ustazah dan anak-anak semua ambil dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Masya Allah, betapa luas ya pembahasan tentang hijrah yang beliau sampaikan. Tak terasa waktu udah jam 21.35 ya. Dan betapa fakirnya atau kurangnya kita dengan ilmu ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ya kekuatan atau semangat kita untuk berubah ke arah lebih baik. Nah, untuk melengkapi ya penyampaian dari Ustazah atau Umi Yumna, kita buka kesempatan untuk diskusi. Kalau ada dari Bapak Ibu atau anak-anak Ustadz yang mau menanyakan ya terkait dengan materi yang disampaikan tadi, tafadhol. Boleh raise hand, mungkin didetek nanti sama Ustazah Meli. Silakan anak Ustadz. Tadi ada yang Ustadz lihat raise hand, tapi apakah betul itu bertanya? Ada Rashid Al-Hakim memang akan bertanya tadi? Enggak. Iya. Tadi Ustaz lihat di awal-awal di ration. Baik. Ustaz hitung sampai 5. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup sesi ini. Ya, silakan. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Karena memang tidak ada bertanya, alhamdulillah ya.
kita terima kasih saya ucapkan pada anak-anak Ustadz ini yang luar biasa, sabar ya, menahan kantuk dan dalam menerima ya ilmu, ya menuntut ilmu dalam mabit ini. Dan kita sekali lagi ucapkan jazakumullah khair pada Umi Yumna untuk ilmunya, semoga menjadi ilmu nafian ya, ilmu manfaat yang bisa menambah pahala Umi Yumna dan menambah bekal kita untuk beribadah pada Allah, menambah ketaatan kita pada Allah. Dan ya kepada anak-anak Ustadz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya semoga kebersamaan kita malam ini dan kebersamaan kita di SMP Tiaskia menjadi simpul-simpul kebaikan ya, kebersamaan kita di dunia bersama juga nanti akhirnya di surga Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan sampailah kita di akhir sesi taujih ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Melengkapi sesi ini kita mohonkan kesediaan Ustadz Nofrizal untuk menutup dengan doa bersama. Pada Al-Mukarram Ustadz Nofrizal SPDI, disilakan. Ustadz Nofrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak kami semuanya, Ustazah, mari di momen tahun baru Islam 1443 Hijriah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan pendidikan kita di anak-anak kita di SMP Tiaskia. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, diberikan kelapangan, rezeki, kesehatan dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfauna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan solihan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa du'aana wa ta'budana wa tam taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizq wa abwabas sa'adah wa abwabas sakinah wa abwabal mawaddah wa abwabar rahmah wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha wa bifaidil imani bik wa jamilit tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada momentum tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah ini ya Allah, kami bermohon, bermunajat, berdoa kepada Engkau ya Allah. Kuatkanlah langkah-langkah kaki kami ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah sebagai pendidik, sebagai ibu dan bapa dari anak-anak kami, sebagai kami yang belajar ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah untuk menuntut ilmu. Kuatkanlah kami untuk mendidik ya Allah anak-anak kami di jalan-Mu yang benar ini, di jalan-Mu yang lurus ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat ini ya Allah, pada saat ini di masa pandemi ini ya Allah, kiranya kami bermohon secepatnya lah ya Allah pandemi ini, COVID-19 ini yang melanda negeri kami ini ya Allah, segera untuk pergi jauh dan sirna dari negeri kami ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan pendidikan untuk anak-anak kami dengan sebaik-baiknya ya Allah, dengan semaksimal-maksimalnya, sehingga dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah hati kami ya Allah, kuatkanlah perjuangan dari anak-anak kami ya Allah dalam menuntut ilmu ya Allah, untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam agama-Mu ini ya Allah. Kuatkanlah anak-anak kami ya Allah untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sehari-hari ya Allah, baik di sekolah, di rumah, dan di mana saja berada ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami ya Allah karakter, akhlak-akhlak yang baik yang didapatkan dari tokoh-tokoh pejuang Islam yang sudah dicontohkan ya Allah pada masa dahulu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya Allah. Kiranya anak-anak kami dan kami semuanya ya Allah bisa mencontoh dan menauladaninya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiranya ya Allah kami peduli terhadap lingkungan kami. Kami peduli terhadap kebersihan lingkungan kami untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiranya semua yang kami lakukan hari ini ya Allah, kiranya semua yang kami usahakan hari ini ya Allah akan menjadikan ladang prestasi bagi kami di dunia dan akhirat. Kabulkanlah permintaan kami ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Ustaz Nob atas dipimpinnya doa oleh beliau untuk kita bersama, dan Bapak Ibu Ustaz Ustazah yang dirahmati Allah, kami semua, sampailah kita di penghujung acara kita, dan marilah kita jadikan momen hijrah ini untuk selalu menjadi lebih baik. Walaupun tantangannya akan selalu ada, dan itu butuh perjuangan kita untuk selalu bisa menjadi lebih baik setiap hari dan meninggalkan hal yang buruk ya, menuju kondisi yang lebih baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ustazah Halil. Terima kasih banyak Ustaz itu sudah membantu acara kita secara resmi, dan juga terima kasih kepada Umi Yuna yang sudah berkenan memberikan taujih kepada kita semua ya, anak-anak ustazah juga ayah bunda. Insyaallah apapun yang sudah disampaikan oleh beliau kita bisa memahami dan juga mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda yang sudah senantiasa mendampingi anak-anak kita mulai dari pembukaan tadi hingga tiba saatnya sekarang kita berpisah. Selesailah acara rangkaian kegiatan maghrib, yaitu mendengarkan taujih dalam memperingati peringati tahun baru Islam ya anak-anak ustazah. Sekali lagi ustazah ingatkan kepada anak-anak ustazah semuanya, jangan lupa mengisi link absen yang sudah ustazah kirim di Zoom ataupun dikirim di Walas oleh wali kelasnya ya. Kemudian anak-anak ustazah jangan lupa mengirimkan dokumentasi dari rangkaian kegiatannya. Cukup satu kegiatan saja. Misal sekarang antum lagi menyaksikan Zoom ya malam ini. Nah, minta tolong sama adik, abang, kakak atau orang tuanya untuk foto, terus kirimkan ke Walas atau boleh langsung japri Ustazah Mel. Oke anak-anak ustazah, bisa dipahami? Iya, terakhir kali Ustazah bermuar-muar di Zoom ini. Bagi anak ustazah ataupun ayah bunda yang belum mengikuti subscribe ataupun follow ataupun mengikuti kita di akun sosial media SMP Taskia, sangat ustazah tunggu. Oke, sangat ustazah tunggu subscribe dari ayah bunda semuanya, dari anak-anak ustazah yang sudah punya HP sendiri ini. Nah, jangan lupa kalau yang udah punya sosmed ataupun ayah bunda yang punya Facebook, jangan lupa diikuti kami di SMP Taskia, dan di Instagram kami ada di SMP ya. Terakhir kali ada yang manggil ustazah tadi. Ustazah Rina kan? Iya, ustazah. Kan mengingatkan anak-anak saja kalau insyaallah pukul 4 mungkin bebaskan umat dunia. Suara Zarina sedikit kurang jelas, tapi tadi Zarina menyampaikan untuk tahajud ya Zar? Iya, oke. Nanti pukul 4 ya anak-anak ustazah, ayah bunda antum akan menerima panggilan
panggilan dari bidadari-bidadari walasnya dari SMP Dasia ya. Nanti siap-siap. Kalau tidak ada alarm berarti siap menerima panggilan dari walasnya. Panggilan itu tujuannya untuk membangunkan antum, ngecek udah tahajud atau belum, udah bangun atau belum. Nah, kalau tahajudnya usahakan berjamaah bersama orang tua. Dan paginya habis tahajud murojaah dulu, hafalan, tambah hafalan dulu, jadah dulu. Habis itu boleh sholat subuh. Setelah sholat subuh al-masurat, habis itu baru olahraga. Oke, Nana Ustazah, sudah sampai di penghujung. Ustazah punya pantun apa ya? Mandi hujan bikin baju basah, tiba saatnya kita berdosa. Banyak maaf dari Ustazah Meli, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi terima kasih kepada Ayah Bunda dan terkhusus kepada Umi Yuna yang sudah stay on dari tadi hingga sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, jadikan diri pemuda Rabbani. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, jadikan diri pemuda Rabbani. Allah ghayatuna Muhammad qudwatuna, Quran nusturuna, jihad sabiluna. Allah tujuanku, Muhammad tauladanku, Quran petunjukku dan jihad jalanku. Syahid di jalan Allah, cita-cita tertinggi. Syahid di jalan Allah, cita-cita tertinggi. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, jadikan diri pemuda Rabbani. Wahai pemuda Islam bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati.